Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, semoga adik-adik kedepannya selalu sehat ya. Nah oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdiri, kita meminta perlindungan dari Tuhan. Nah, biar ibu yang akan memimpin doa kita ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah setelah kita selesai berdoa, sekarang ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua dulu. Ada yang tidak hadir? Untuk kelasnya siapa? Ya Doni, ada yang tidak hadir? Wah, luar biasa sekali anak-anakku hari ini semuanya hadir. Wah, hebat sekali. Sekarang coba adik-adik perhatikan ke bawah meja, adik-adik bawah kursi, ke samping, kiri, kanan. Nah, jika adik-adik melihat sampah yang berserakan, sekarang adik-adik pungut dan simpan. Nanti sepulang keluar kelas, adik-adik silakan buang ke tempat sampah. Oke, jangan dulu duduk adik-adik, sudah. Oke, nah sekarang adik-adik kita akan menyanyikan lagu Pancasila, Garuda Pancasila. Ada yang tahu? Ya pasti tahu semuanya ya. Oke, nah sekarang kita mulai bersama-sama ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, nah sekarang adik-adik silakan duduk. Adik-adik, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, yaitu manfaat energi pada pembelajaran pertama. Ada yang tahu kita belajar apa? Ya, kita belajar tema 2, subtema 2, manfaat energi, yaitu pada pembelajaran yang pertama. Ada yang tahu materi minggu lalu tidak? Kita materi minggu lalu gitu kita belajar apa-apa saja sih? Iya, betul. Pada materi minggu lalu itu kita sama-sama belajar tentang energi dan perubahannya. Nah oke, hari ini kita akan lanjut ya adik-adik tentang energi dan perubahannya itu. Tapi hari ini kita belajar tentang manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar apa? Ya, manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini atau adik-adik yaitu setelah kita membuat kipas angin, setelah itu kita membuat laporan, habis itu kita akan menyimpulkan perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan juga manfaat menggunakan energi. Nah selanjutnya adik-adik coba perhatikan di sekitar kelasnya adik-adik, ruangan kelas adik-adik maksudnya. Adik-adik menemukan apa sih yang berkaitan dengan energi? Ayo.
Ya, ada lampu dan juga ada LCD dan proyektor. Nah, tadi adik-adik bilangnya lampu. Lampu itu dihasilkan dari energi apa sih? Itu ada tahu? Iya, betul. Jadi lampu itu dihasilkan dari energi listrik. Nah, dari energi listrik ini ada perubahan tidak? Ya, tentu ada. Jadi dari energi listrik itu menghasilkan energi cahaya. Nah, coba adik-adik satu orang silakan tekan tombol sklarnya. Apakah lampu itu menyala? Iya, betul, lampunya menyala. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan energi dari satu energi ke energi lainnya. Yang pertama tadi kan dia dari energi listrik. Nah, sekarang dia berubah menjadi energi yang lainnya, yaitu energi cahaya. Sekarang ini coba lihat gambar-gambar ini. Ya, ini adalah gambar-gambar benda yang memerlukan energi. Jadi ada banyak sekali ya benda yang memerlukan energi dalam kehidupan kita, maupun dalam kelas kita, terus di rumah, di tempat-tempat yang lainnya. Sekarang coba adik-adik diskusikan bersama teman sebangku kalian. Di rumah itu, maksudnya di rumah adik-adik, benda-benda apa saja yang ada di rumah yang memerlukan energi listrik. Misalnya ibu kasih contoh ya, ada kipas angin. Nah, kipas angin juga itu memerlukan energi listrik. Nah, setelah kipas angin apa saja sih? Nah, sekarang adik-adik silakan diskusinya dengan teman sebangku. Nanti silakan di presentasi ke depan ya. Ibu akan tanya nanti. Oh iya, ibu lupa. Nah, dari itu tadi benda-benda yang berbagai macam-macam benda yang digunakan di dalam rumah itu tentang energi listrik. Jangan lupa dari setiap energi atau macam-macam benda yang energi listrik itu tadi dicantumkan atau dituliskan seberapa seringnya sih kalian menggunakan barang itu. Oke. Ibu kasih waktu ya 5 menit untuk kalian menjawab. Setelah itu presentasi ke depan. Oke, sekarang adik-adik silakan presentasi ke depan. Silakan. Oke, nah dari adik-adik tadi sudah memberikan jawaban. Itu luar biasa sekali jawaban yang telah adik-adik paparkan ya. Jadi yang sering digunakan kita dalam rumah, apalagi kan sekarang kita ada listrik. Jadi yang sering digunakan tuh ada kipas angin. Seringannya tuh biasa 24 jam ya. Habis itu televisi, biasanya dari pagi, apalagi kalau ada anak kecil, berarti televisi akan sering digunakan ya. Habis itu lampu kan setiap malam ada yang wajib nih, harus pakai lampu waktu tidur. Habis itu handphone. Habis itu ada lagi, ya ada magicom, dispenser, setrika. Jadi ada berbagai macam benda yang dari energi listrik, dan itu sering digunakan. Ada yang pagi hari, ada yang setiap saat, ada yang satu hari itu sampai 4 kali atau 5 kali. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita agar menghemat? Salah satu contohnya itu kita menggunakan kipas angin. Kipas angin pasti kan sering, apalagi kalau di daerah yang panas, itu seringkali kita menggunakan kipas angin. Bagaimana sih agar hemat begitu supaya tidak memakan pulsa ya pulsa listrik. Nah, salah satu contohnya itu adalah kipas angin.
Cara menghemat kipas angin sebenarnya ada banyak sih. Salah satunya itu membuat kipas kertas. Nah, sekarang adik-adik buat dalam kelompok. Setelah itu di dalam buku, coba perhatikan buku. Di dalam buku ya, di situ ada cara-cara membuat kipas kertas. Nah, coba sekarang adik-adik perhatikan itu. Silakan baca. Sudah? Ya, kalau sudah membaca, ibu akan bertanya untuk adik-adik alatnya untuk membuat kipas angin tuh, kipas angin dari kertas tuh apa saja sih? Ya, ada kertas, ada gunting, ada lem. Nah, ada 3 saja kan pasti mudah sekali kan buatnya. Apalagi ada langkah-langkah dalam buku itu. Setelah itu sekarang dalam kelompok kalian masing-masing silakan praktekkan cara membuat kipas kertas. Mulai dari sekarang, ayo lihat dengan dia punya sintak-sintak atau langkah-langkah dalam buku. Dimulai dari sekarang. Iya, jangan lupa nanti setiap sintaknya atau langkah-langkahnya itu adik-adik silakan tulis ya. Setelah itu, habis tulis, ini akan ibu tanya per pribadi. Kerja memang kelompok, tapi ibu akan tanya secara pribadi ya. Oke. Oke, setelah itu sekarang adik-adik pastikan sudah paham dengan langkah-langkah membuat kipas angin. Nah, sekarang dari langkah-langkah itu gampang tidak? Ya pasti mudah sekali. Coba sekarang setiap kelompok coba bandingkan kipas yang telah dibuatnya. Apakah ada perbedaan? Nah, kalau tidak ada perbedaan, sekarang tugas kalian masing-masing yaitu membuat kipas angin dengan cara yang berbeda. Bisa? Oke. Nanti ditulis dalam kertas. Ditulis dalam kertas. Habis itu minggu depan dikumpulkan di ibu. Bisa? Oke, pasti bisa lah. Oke. Nah, selanjutnya itu dari langkah-langkah membuat kipas angin membuat kipas kertas ini. Di sini kita menemukan cara menghemat energi listrik. Kita menghemat energi listrik yaitu dengan cara membuat kipas kertas, sehingga akan mengurangi penggunaan listrik atau energi listrik, sehingga pulsa kita tuh tidak terkuras habis, atau bisa juga untuk kebutuhan yang lainnya. Jadi adik-adik di sini kita belajar bahwa energi itu juga perlu dimanfaatkan dengan baik. Kita perlu berhemat agar penggunaan energi listrik itu tidak terlalu banyak begitu. Bisa kan? Oke. Bisa. Oke, nah harus bisa. Bukan hanya pada kipas angin. Ya, salah satu contoh lainnya itu dispenser untuk mengurangi penggunaan energi berlebihan. Nah, kita juga bisa memasak air menggunakan tungku api. Begitu juga dengan nasi, itu mengurangi penggunaan energi. Sampai di sini adik-adik paham? Oke, nah sekarang kalau paham, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Jadi adik-adik, nah setelah kita belajar tadi bahwa kita tadi belajar tentang energi.
satu yang harus kalian tahu ada hukum kekal energi ya. Hukum kekal energi itu bahwa energi itu tidak dapat dihilangkan atau dibuat atau ya benar, tidak bisa dibuat atau dihilangkan. Tetapi energi itu hanya bisa dibuatkan menjadi energi yang lainnya, atau energi itu hanya bisa dirubah bentukan menjadi energi yang lainnya. Tadi salah satu contohnya itu energi listrik berubah menjadi energi cahaya, yaitu lampu. Nah, setelah itu contoh yang lain itu setrika, dari energi listrik dan menjadi energi panas. Oke, sampai di sini ada yang dipaham? Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan perubahan energi. Nah, coba adik-adik di dalam buku coba perhatikan ya ini. Oke, di dalam buku ini ada percobaan perubahan energi. Nah, adik-adik silakan baca, habis itu silakan lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk. Oke. Setelah ini adik-adik silakan kumpulkan di ibu. Minggu depan ibu akan berikan kepada kalian lagi. Ibu akan periksa dan ibu akan kasih nilai kepada adik-adik semua. Nanti untuk tugasnya ini, untuk minggu depan juga setelah kalian mendapatkan nilai, di sini juga kita akan diskusi bersama, yaitu kita akan diskusi tentang apa saja kendala yang adik-adik temui, apa yang adik-adik pelajari. Adik-adik paham? Oke adik-adik, sudah cukup materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, ibu ingin bertanya bagaimana pemahaman adik-adik tentang materi kita hari ini. Oke, sekarang ibu bertanya, hari ini kalian belajar apa saja? Ada yang tahu? Iya, betul, hari ini kita ada belajar tentang energi dan perubahannya, serta yaitu perubahan dan manfaat energi, yaitu serta bagaimana menghemat energi, yaitu tadi melalui satu contoh, yaitu membuat kipas kertas. Oke, sekarang adik-adik silakan pelajari lagi materinya. Minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Oke, adik-adik silakan berdiri. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Ya, silakan salah satu orang membawa kita dalam doa pulang. Oke, berdoa selesai. Sekarang adik-adik pulang, jangan lupa belajar, jaga kesehatan juga ya. Sekarang lagi musim hujan, jadi jangan bermain hujan, nanti kepala sakit dan tidak akan masuk sekolah. Dan kalau tidak masuk sekolah, pasti adik-adik akan terlambat mendapat pembelajaran. Oke, selamat siang adik-adik. Terima kasih dah.